Blusukan masih menjadi strategi kampanye bagi masing-masing kontestan, calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Sebelumnya, gaya kampanye blusukan pernah dipopulerkan oleh Presiden RI Joko Widodo saat dirinya mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta pada 2012 maupun pemilu presiden di tahun 2014 dan 2019. Kini, gaya blusukan tetap eksis dan jadi cara para kontestan capres maupun cawapres dengan alasan bisa lebih dekat dengan para konstituen alias rakyat yang akan memilih. Dimulai dari paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan. Hampir sama dengan capres lainnya yang suka blusukan ke lokasi yang biasa dijadikan tempat berkegiatan masyarakat seperti pasar, perkampungan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu ciri khas Anies, ketika sedang belusukan, dirinya sering terlihat menyantap kuliner di lokasinya berkampanye. Sejumlah tempat makan mulai dari warteg, kios, pedagang kaki lima hingga gelar makan bersama warga dilakukannya. Gaya belusukan dengan makan di tempat-tempat yang dinilai sederhana ini sudah mulai dilakukannya sejak mengikuti kontestasi Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu. Kampanye dengan belusukan mungkin melelahkan. Menyantap makanan bisa jadi solusi isi tenaga sambil tampung aspirasi dari para warga. Tapi hati-hati ya Pak Anies, bisa jadi sakit perut loh kalau suka jajan sembarangan. Oke. Selanjutnya, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Seakan mendapatkan dukungan penuh dari Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi suksesornya. Prabowo Subianto juga menggunakan strategi belusukan dalam sejumlah agenda kampanyenya. Mantan Danjen Kopassus yang sudah ikut kontestasi dari 2009 ini terakhir kali melakukan belusukan ke kawasan Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara pada 30 Desember 2023 lalu. Aksi belusukannya ini juga sempat viral di sosial media. Meski disambut kerumunan warga, tapi banyak juga yang mengomentari gaya belusukan Prabowo. Di mana ada netizen yang menyinyir bahkan khawatir dengan kondisi fisik Prabowo Subianto yang kelihatannya agak susah berjalan pas belusukan. Cara jalan dari capres nomor urut 2 ini dinilai terlihat seperti tertatih dan dianggap kurang cocok melakukan belusukan. Tapi strategi belusukan Prabowo boleh juga lah. Sebagai yang paling senior, Prabowo seakan gak mau kalah sama capres atau cawapres lain yang usianya lebih muda seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi, sorry nih sama yang muda-muda. Sorry ya. Terakhir, ada Ganjar Pranowo sebagai capres nomor urut 3. Berasal dari partai yang sama dengan Presiden RI Joko Widodo, Ganjar juga memiliki strategi pemikat suara dengan melakukan belusukan. Gaya belusukan Ganjar tak hanya sekedar mengunjungi lokasi-lokasi berkegiatan warga. Ganjar juga diketahui sering bermalam atau tidur di rumah warga saat sedang melakukan rangkaian kampanye. Kebiasaannya bermalam di rumah warga ini ternyata sudah dilakukan sejak masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan sebutan ngopi bareng gubernur. Di mana menginap di sejumlah rumah warga selama masa kampanye pemilu 2024 sudah dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini di daerah seperti di Boyolali, Wonosobo, Lampung, Sumatera Utara, Tasikmalaya, dan lainnya. Ini Pak Ganjar nginep di rumah warga buat menghemat biaya kampanye ya Pak? Kampanye dengan belusukan masih menjadi strategi yang dilakukan oleh semua pasangan calon presiden beserta calon wakil presidennya. Lantas, apa yang membuat belusukan ini masih diminati oleh para paslon pencari suara konstituen untuk dilakukan saat musim kampanye? Dan apakah cara ini masih efektif buat menggugah para pemilih potensial? Disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, belusukan dinilai masih menjadi strategi andalan bagi kontestan pemilu untuk bisa mendekati para konstituen. Di mana cara belusukan atau pertemuan tatap muka bisa dilakukan untuk mengkonversi tingkat keterkenalan ke arah elektabilitas sehingga menciptakan kecenderungan para konstituen untuk memilih calon yang dianggap lebih dekat. Apakah efektif? Penelitian menunjukkan bahwa memang cara paling efektif untuk mendapatkan keputusan pemilih untuk memilih kita atau tidak itu memang harus lewat temu muka. Artinya ketemu langsung, ketemu di tempat-tempat di mana para pemilih itu berada. Jadi dengan kata lain, belusukan itu adalah salah satu cara untuk sealing the deal, ya, untuk memastikan agar pemilih itu benar-benar nanti lebih kuat
dorongannya atau motivasinya untuk memilih yang bersangkutan gitu. Kan orang yang datang belusukan itu cenderung akan lebih disukai daripada orang yang hanya berbicara lewat media, ya, hanya lewat TV. Tapi kalau dia datang langsung ketemu, dia akan cenderung lebih disukai. Kalau dia disukai, maka potensi pemilih untuk memberikan suaranya kepada yang bersangkutan akan lebih besar, ya. Lebih dalam, Jayadi juga menjabarkan dari 6 orang kontestan yang ada, mayoritas sudah memiliki keterampilan strategi belusukan dengan ciri khasnya masing-masing. Meski begitu, masyarakat juga bisa menilai terkait siapa kontestan yang bisa melakukan gaya belusukan dengan cara natural maupun terstruktur. 6 kandidat ini ya, kan ada 3 capres, ada 3 cawapres kan 6 orang. Di antara 6 orang ini yang paling tidak terampil belusukan adalah Pak Prabowo. Kalau 5 yang lain terampil semua itu. Gibran terampil sekali belusukan, apalagi Anies, Caimin, ya, Ganjar, Pak Mahfud itu terampil semua belusukan. Dan 5 ini semuanya sangat aktif di media sosial kan. Nah, Pak Prabowo memang ya Pak Prabowo itu masuk generasi di atas baby boomer kan. Generasi tua memang. Dia memang bukan kandidat yang masuk kategori generasi yang akrab dengan media sosial. Nah, kalau Pak Prabowo, karena memang bukan kebiasaannya zaman ketika Pak Prabowo besar kan di zamannya Orde Baru. Itu kan bukan kebiasaan Orde Baru tuh, pimpinan tuh turun langsung dengan model belusukan itu kan bukan kebiasaan mereka. Nah memang di antara ke-6 kandidat ini ya Pak Prabowo yang kurang terampil, tapi saya perhatikan dia berusaha semaksimal mungkin tanpa berpura-pura tampaknya ya, tanpa berpura-pura untuk belusukan. Karena itu kalau kita perhatikan tagline utama dari Prabowo, kelompok Prabowo adalah riang gembira kan. Di zaman sekarang, masifnya penggunaan jaringan internet dan juga keberagaman kanal sosial media, gaya belusukan atau temu muka bisa juga dilakukan secara non-fisik untuk bisa berinteraktif dengan calon pemilihnya. Terlebih Jayadi menyebut lebih dari 70% calon pemilih yang ada di Indonesia sudah mengenal dan menggunakan internet terkhusus para pemilih muda. Sehingga kampanye belusukan secara langsung bisa semakin efektif jika dipadukan dengan kampanye tatap muka secara virtual untuk menyasar segmentasi konstituen yang terliterasi dan paham dengan teknologi. Alwi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.